Ya, pemirsa, Anda kembali di Newsline Trending Topic. Kita akan membicarakan yang saat ini juga menjadi trending di media sosial dan juga perbincangan di media massa adalah mengenai hak angket ini, Jason. Apa tuh hak angket sebenarnya? Yes, jadi ini hak angket adalah sebenarnya secara sederhananya ini hak yang ada di DPR, kemudian ini untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan undang-undang. Nah, kalau kita melihat kenapa akhirnya kok hak angket ini muncul begitu wacananya di tengah proses pemilu atau proses demokrasi yang saat ini kita hadapi, karena memang isu itu dilontarkan oleh Capres 03 yaitu Ganjar Pranowo yang merasa kayaknya harus lewat hak angket deh karena ada endusan bahwa pemilu ini curang, terstruktur, sistematis dan juga masif, maka perlu dilakukan hak angket. Nah, Pak Ganjar ini juga sempat izin nih kepada Ketum PDI Perjuangan Bu Megawati apakah boleh mengajukan hak angket dan sudah diberikan lampu hijau nih, Jason. Nah, tetapi kalau hanya PDI Perjuangan saja mengajukan sepertinya kurang ya. Akhirnya Ganjar ini meminta agar partai koalisi 03 ini juga mengajukan hak angket, bahkan mengajak paslon 01 untuk juga mengajukan hak angket. Betul, dan kayaknya juga disambut ya oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang kemudian ini kan kalau kita lihat partai pengusungnya ada Nasdem yang di DPR ya, ada Nasdem, kemudian ada PKS dan juga PKB. Kalau secara matematika, kalau misalnya memang ini nanti Nasdem, PKS, PKB dari 01 digabung dengan PDIP dan juga P3, nah ini mungkin akan lebih dari 50% sebenarnya surat lebih dari yang ada di DPR gitu untuk kemudian bisa melakukan hak angket. Nah, Jason, untuk mengajukan hak angket nih, para anggota legislatif wajib memenuhi syarat hak angket. Yang pertama adalah hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Nah, untuk saat ini kan DPR ini terdiri dari 580 anggota dan fraksi partai-partai pemenang di pemilu tahun 2024 ya. Kita juga akan melihat kira-kira cukup nggak semua paslon-paslon ini dengan partai-partai pengusungnya 25 untuk mengajukan hak angket. Oke, nah itu kemudian pengusulan hak angket ini juga harus disertai dengan dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyidikan. Dan kemudian usulan hak angket itu diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Jadi memang ada mekanisme sendiri, ada proses yang mungkin juga memakan waktu juga kalau misalnya mau mengusut tuntas soal kecurangan pemilu. Karena sebenarnya kalau kita berbicara soal mengusut tuntas kecurangan pemilu, ada sebenarnya mekanismenya ya lewat Bawaslu misalnya atau lewat MK yang memang biasa menjadi tempat sengketanya pemilu. Tapi kemudian ini ada wacana untuk hak angket. Ya banyak pihak mengatakan tidak perlu, tapi banyak juga yang mengatakan ya ini kan perlu, part of demokrasi begitu ya. Iya, kemudian juga keputusan hak angket ini akan diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Nah, untuk bisa mengusulkan hak angket ke DPR nih, pengusul juga perlu menjalani beberapa langkah. Jadi ada panjang. Yang pertama adalah usulan hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR dan diumumkan kepada semua anggota dalam rapat paripurna. Nah, pemimpinnya kan juga dari PDI Perjuangan ya. Jadi mungkin ini akan ada kemudahan untuk mengajukan hak angket ya. Karena memang kita tahu PDIP ini kan suara terbanyak begitu ya. Dan kemudian ada yang harus dipatuhi juga adalah di mana Badan Musyawarah ini akan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket dan memberikan kesempatan pengusul untuk memberikan penjelasan atas usulannya. Kemudian pengusul juga berhak mengubah dan juga menarik usulan kepimpinan DPR secara tertulis selama hak angket belum disetujui. Nah, jika pengusul hak angket ini tidak mencukupi atau mengundurkan diri, maka harus ada penambahan pengusul atau rapat paripurna ditunda. Betul. Nah, jika dalam 2 kali persidangan jumlah pengusul tidak memenuhi usulan tersebut, maka hak angket ini dinyatakan gugur juga, Mak. Jadi nggak semerta-merta akan diterima oleh DPR ya, walaupun pemimpinnya ini dari PDI Perjuangan. Nah, DPR juga bisa menolak dan juga menerima dalam sidang paripurna ini dengan menilai usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, nah tapi ya kalau misalnya kita melihat proses nanti yang ada di DPR ini sendiri, sebenarnya kan secara sederhana mungkin bagi masyarakat, nantinya kalau memang proses hak angket ini bergulir di Senayan begitu, penyelenggara pemilu atau pihak dari pemerintah itu nantinya akan dipanggil begitu ke DPR nantinya untuk kemudian bisa dimasukkan dalam agenda pendalaman atau penyelidikan terkait dengan kecurangan pemilu. Cuman kan yang jadi pertanyaan, sebenarnya ini akan berapa lama? Bukankah ini juga akan lebih lama kalau misalnya kita lewat mekanisme seperti Bawaslu atau misalnya lewat Mahkamah Konstitusi?
Lalu kemudian seberapa efektifnya dengan memanggil kemudian badan penyelenggara pemilu seperti dengan KPU dan Bawaslu dan kemudian meminta pertanggungjawaban mereka di DPR. Itu yang kemudian juga menjadi pertanyaan-pertanyaan apakah akan, ya itu tadi seperti Gemma bilang di awal, akan mampu nggak ya mengubah begitu ya hasil pemilunya. Begitu. Dan kira-kira cukup nggak untuk anggota legislatif ini mengajukan hak angket? Karena kalau kita lihat data nih ya, di PDI Perjuangan sendiri jumlah kursi di DPR di tahun periode ini adalah 128 kursi. Kemudian kalau di Nasdem ada 59 kursi, di PKB 58 kursi, di PKS 50 kursi, dan juga di P3 19 kursi. Secara angka sih sebenarnya mungkin ya Jason ya, kalau masing-masing taruhlah memberikan hak angketnya 5 orang anggota DPR, 25 tercukupi kan? Cukup. Nah kalau kita lihat lagi undang-undangnya nih Gemma, dalam Undang-Undang Nomor 17 misalnya tahun 2014, hak angket DPR ini memiliki sebenarnya beberapa fungsi untuk diterapkan kepada pejabat pemerintahan. Dan berikut ini kita akan sama-sama sebenarnya fungsi dari hak angket DPR RI ini apa aja. Yang pertama itu menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan kemudian menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Nah, kemudian juga bisa buat menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara, dan juga menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja Komisi DPR dengan pemerintah. Jadi memang banyak sebenarnya fungsinya ya. Fungsi dari hak angket ini ya, dan jika usulan hak angket ini diterima oleh DPR, mereka ini wajib untuk membentuk panitia angket yang bertugas mendalami hal-hal yang akan diselidiki menggunakan hak angket. Dan berikut ini juga kita akan jabarkan nih tugas panitia angket DPR. Yang pertama, panitia angket bertugas untuk menyelidiki, memanggil, serta meminta keterangan dan dokumen dari pemerintah, saksi, pakar, organisasi profesi, dan juga pihak-pihak terkait. Kemudian juga pimpinan DPR ini dapat meminta bantuan kepolisian untuk membantu panitia angket, dan panitia angket dapat melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat paripurna DPR maksimal 60 hari setelah terbentuk. Dan rapat paripurna DPR lalu akan diadakan untuk mengambil keputusan terhadap laporan panitia angket dan mendengar pendapat akhir para fraksi. Dan kemudian ini kita bisa melihat ya dari yang kita sampaikan tadi saja, sebenarnya prosesnya ini cukup panjang. Tapi kemudian dari pihak 03 dan juga 01 ini banyak yang menyatakan bahwa ya memang hak angket ini benar-benar perlu dilakukan untuk bisa benar-benar membuktikan kecurangan pemilu yang TSM alias terstruktur, sistematis, dan juga masif ini. Oke, dan itu tadi merupakan perbincangan mengenai hak angket ya. Kita akan melihat sejauh mana proses yang akan diambil oleh 01 dan juga 03 untuk mengajukan hak angket ini sebelum nantinya real count keluar ya di bulan Maret nanti ya Jason ya. Betul, pertanyaannya adalah perlu atau tidak ya untuk kemudian kita melakukan hak angket. Nanti kita akan kawal bersama bagaimana wacana atau usulan ini benar-benar disambut atau dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dan pemirsa Newsline masih akan hadir dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Newsline dan masih membahas terkait dengan trending topik hak angket. Nah, di ini juga di mana mendapatkan respon juga di mana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan bahwa 3 parpol koalisi perubahan akan mendukung langkah PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Nah, Presiden Joko Widodo juga merespon wacana hak angket yang diusulkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Presiden menyatakan hak angket sebagai bagian dalam demokrasi. DPR gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa.
Ini respon yang bisa dikatakan hampir mirip ya dulu ketika di beberapa waktu lalu Presiden ditanyai ini soal kecurangan-kecurangan pemilu, kemudian ada suara-suara dari Civitas Akademika begitu ya, dan Presiden juga menyatakan ya ini adalah hak berdemokrasi juga, sama ketika ditanyai soal terkait dengan hak angket ini. Nah kita juga akan melihat ya Gemah komen-komen warganet di X ini seperti apa sih? Wah, diri pertamanya dari akun @ica yang mengatakan anggota DPR RI adalah wakil rakyat. Jika rakyat, para guru besar, tokoh agama, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan lain-lain sangat gelisah dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024, merupakan kewajiban DPR untuk melaksanakan hak angket. Berarti dia mendukung ya hak angket ini ditelusuri. Betul, dan kemudian ada Hani sekian, hak angket kecurangan pemilu, pemakzulan dan copot kepala KPU dan Bawaslu, pemilu ulang. Nah ini banyak pertanyaan apakah hasilnya bisa seperti itu ya, apakah pemilu ulang atau pencopotan dari pimpinan lembaga penyelenggara pemilu begitu. Agak ekstrim kalau pemilu ulang sebenarnya Jason ya. Kemudian dari @felix yang mengatakan BTW hak angket ini bukan untuk pembatalan hasil pilpres loh, tapi menggugat perbaikan sistem. Iya benar sebenarnya seperti itu. Yes, ada juga dari @abib Syaskian, justru masyarakat juga ingin tahu dalam proses politik tentang hak angket dari parlemen dan juga DPR harus menggunakan hak itu untuk mempenetrasi kecurangan dan dalam pemilu. Rakyat perlu tahu. Iya memang harusnya keterbukaan yang ditunggu oleh publik ini ya sebenarnya. Dari @m Margaya mengatakan hak angket belum tentu mengubah hasil pemilu, tapi bisa menambah dan memperkuat bukti-bukti dan fakta. Ini berarti fakta untuk kalau ada kecurangan begitu ya. Betul. Nah kemudian kita juga sudah blast pollingnya Gemma di sosial media. Yakinkah hak angket menjadi solusi untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu? Yang A, ini yang jawab yakin. Wah ternyata cukup tinggi juga yang menjawab yakinnya, ada sekitar 68%. Iya, tapi masih ada yang tidak, 22%, dan juga masih ada yang ragu-ragu nih, kira-kira 10%. Nah nanti kita juga akan tanyakan nih secara real begitu ya, baik itu yang di Facebook dan juga di TikTok. Apakah kemudian setuju kalau misalnya ada hak angket untuk bisa membuktikan bahwa benar atau tidak adanya indikasi kecurangan pemilu tadi begitu ya. Kalau di TikTok gimana tuh Jason Nah kalau di TikTok ini banyak sekali nih ya, banyak yang bilang setuju dari tadi ya. Memang banyak yang merasakan mungkin ya keresahan di balik dengan proses pemilu ini yang dirasa-rasa memang butuh keyakinan lagi kepada masyarakat untuk bisa membuktikan apakah pemilu ini curang atau tidak. Nah kalau di Facebook ini juga ada yang mendukung audit IT KPU-nya biar jelas kecurangan. Kemudian juga ada yang bilang people power aja lah, capek lama-lama nungguin KPU. Aduh, kita tetap harus mengikuti hukum yang ada ya. Kita mengikuti jalur yang resmi agar bisa lebih jelas dan juga lebih terbukti apakah memang ada kecurangan atau ya kita akan melihat bagaimana sampai real count-nya nanti di KPU ya. Betul. Nah, bicara soal hak angket ini tentu juga mendapatkan sejumlah komentar begitu, baik dari pihak-pihak partai pengusung atau mungkin dari pihak-pihak pemerintah. Nah, kalau yang saya membacakan ini ada ke P3 nih, dari juru bicara Ketum P3, Mardiono, Imam Priyono ini mengatakan partainya masih mendiskusikan usulan hak angket DPR soal dugaan kecurangan pemilu 2024 dan dirinya menyebut partainya masih mengonsolidasikan usulan itu di internal. Jadi masih dalam proses komunikasi kalau dari P3 ya. Sama kayak di 01 juga ya. Mereka 3 partai ini masih solid dan masih mendiskusikan juga mengenai hak angket. Apakah memang masing-masing dari partai ini akan bersatu gitu ya untuk melakukan hak angket di DPR nantinya. Betul. Nah, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.